untuk bisa terbang seperti burung, kira-kira begitu ya. Dan beliau ini Abbas bin Farnas ini beberapa kali coba terbang, jadi beliau naik ke menara masjid ya di ketinggian, kemudian lompat, kira-kira begitu ya, dengan sayap buatan ya. Nah, di film itu ada satu yang dilupakan oleh Abbas bin Farnas, yaitu dia tidak memperkirakan ekor pesawat. Jadi ekor pesawat ini yang sebenarnya menentukan landingnya bisa bagus atau enggak sebuah pesawat ya. Dan ini Abbas bin Farnas ini wafat ya karena jatuh. Nah, jadi ketika mencoba terbang, ya yang ketiga atau yang keempat, ya jatuh dan meninggal. Ya. Kemudian ada Abul Qasim Al-Zahrawi misalnya, ya, yang menciptakan alat bedah yang sampai sekarang masih dipakai. Nah, jadi pisau-pisau kecil dan seterusnya ini diyakini ya untuk pertama kali yang ada peninggalannya sampai sekarang itu diciptakan oleh Abul Qasim Al-Zahrawi. Ya, kemudian ada perempuan juga ya, Maryam Al-Astrolabi. Ya, ini yang yang menciptakan cikal bakal kompas seperti yang kita kenal ya, petunjuk arah. Astronomi ya, ini beliau ahli astronomi ya, Maryam Al-Astrolabi. Beberapa tokoh yang dikutip ya dalam film itu ya, dijelaskan dengan sangat baik ya, nanti silakan teman-teman bisa cek ya di YouTube. Kita juga tentu mengenal tokoh-tokoh lain ya, atau yang dikenal dengan nama Avicenna di dunia barat ya, dengan bukunya yang terkenal apa? Tulisannya Ibnu Sina yang terkenal apa? Ada yang pernah kenalan dengan Ibnu Sina enggak? Nah, ini yang saya kira perlu untuk kita muncul kembali ya, atau semangat ya, kalau mau maju Islamnya ya, enggak usah terlalu banyak membahas aliran politik yang berbeda-beda itu, tapi bahas ini ya, bahas tokoh-tokoh penting yang ada di balik zaman keemasan ya, dari sisi ilmu pengetahuan ya. Avicenna itu nulis buku yang sampai sekarang masih jadi rujukan di dunia kedokteran ya, aktif ya, Al-Qanun aktif, jadi buku kedokteran ya, pengobatan ya, di sana dengan sangat sangat detail ya, Ibnu Sina itu menuliskan semacam rumus ya, jadi orang itu punya sebenarnya ilmu kedokteran itu secara umum ya, ilmu kedokteran umum ya, lebih banyak menghafal ya, asal Anda tahu gejala-gejala apa, obatnya apa, itu sudah dituliskan ya, dan ini masih dipakai rujukan. Makanya kalau Anda lihat praktek dokter, semakin tua dokter itu semakin berpengalaman dan semakin banyak tidak perlu tanya, lihat cara jalannya orang saja sudah tahu ya. Jadi karena saking seringnya dia berhadapan dengan orang sakit ya, maka dia punya insting. Juga begitu, Anda nanti jadi sosiolog juga begitu ya, ketika Anda masyarakat ya, sering mengamati fenomena masyarakat, Anda akan tahu lewat satu kampung misalnya, Anda bisa tahu ini masyarakatnya seperti ini ya, dan ini perlu latihan ya. Saya yakin nanti ada banyak kesempatan Anda untuk turun ke lapangan, misalnya ya, penelitian ya, mungkin saya pernah Anda menanyakan hal-hal yang sensitif ya, misalnya aja
Orang kadang-kadang tidak suka ya ditanya misalnya, banyak orang yang nggak nyaman gitu ya dengan pertanyaan itu. Ya sebagai peneliti Anda nggak perlu tanya yang semacam itu, Anda amati saja, ya kan? Di rumahnya misalnya kalau Anda di rumahnya ya berarti diamati saja sekelilingnya. Ya, ada kalender enggak? Kalendernya dari mana? Atau ada foto yang dipajang siapa? Kalau majang foto Ki Ahmad Dahlan ya sangat mungkin dia Muhammadiyah gitu kan? Apa ya semacam apa pengetahuan ya yang bisa kita peroleh dari pengalaman ya, dan pengalaman ini menjadi sesuatu yang sangat berharga ya. Ada beberapa tokoh lain ya yang saya kira tidak perlu saya sebutkan satu-satu ya, saya hanya ingin memunculkan apa semacam kesadaran ya buat kita semua ya, bahwa kalau kita merasa ingin memunculkan lagi masa kejayaan Islam ya, atau the golden ages of Islam ya, maka ya mau tidak mau kita harus kenal. Kita harus kenal dengan orang-orang yang ada di balik zaman keemasan Islam. Dan ini yang saya kira apa ya, kita malu ya, malu dengan orang Barat. Ya karena orang Barat serius banget. Ya, tokoh Ibnu Khaldun salah satunya ini dikaji sedemikian rupa. Ya, sementara di kita masih cukup banyak sentimen, ya, sentimen agama yang dikedepankan. Ya, termasuk Ibnu Khaldun ini. Ya, Ibnu Khaldun ini untuk kalangan pesantren ini tidak begitu familiar. Tidak ada orang pesantren yang yang ngaji kitabnya Ibnu Khaldun. Ya, Muqaddimah itu nggak dikaji di pesantren. Dua pandangan atau pendapat Ibnu Khaldun yang kira-kira bertentangan ya dengan paham keagamaan yang dianut oleh kalangan pesantren. Jadi ini satu contoh saja. Misalnya Ibnu Khaldun tidak percaya pada Imam Mahdi. Ya, konsep Imam Mahdi itu menurut Ibnu Khaldun tidak realistis, sangat realistis orangnya ya. Jadi ini juga yang menjadi kemudian salah satu penyebab bahwa sentimen keagamaan kadang-kadang menghilangkan perhatian ya, dalam artian penerimaan ide yang lain ya. Begitu kita berbeda sedikit maka semuanya dianggap berbeda. Nah ini yang saya kira perlulah kita yang ada di bidang akademik ini ya memilah ya, perbedaan itu pasti ada ya, tetapi bagaimana kita mensikapi ini yang saya kira kita bangun bersama. Oke, biasanya ya tahun-tahun kemarin kita ada diskusi ya, jadi kita diskusikanlah sedikit terkait dengan mengapa peradaban Islam yang begitu luar biasa ini kemudian mengalami kemunduran. Ya, sebabnya apa kira-kira begitu ya. Jadi tentu konteksnya kita sekarang ya, karena model pembelajarannya yang bagi saya kurang kurang pas, kurang memungkinkan ya situasinya untuk bisa berdebat, dalam artian debat melalui tulisan ya kurang kurang menarik gitu ya. Jadi Anda nulis di WA terus temannya satu nulis lagi ya ya bisa, dan itu sering saya lakukan juga di kelas-kelas yang lain ya, tetapi jadi semacam kehilangan ruh perdebatannya gitu ya. Apalagi nanti nulisnya di grup WA yang kita tidak pernah tahu dibaca atau enggak. Nah ini yang tetapi ada beberapa hal yang bisa kita sampaikan di peradaban Islam itu mundur, dan ini saya kira penting untuk memahami juga kenapa orang Eropa bangkit.
Jadi mundurnya orang Islam ya diikuti dengan bangkitnya orang Eropa, kira-kira kan begitu ya. Nanti kita coba lihat sedikit ya keterkaitannya biar ada sambungannya ketika kita melihat periode sejarah ya. Kenapa ada masa Islam ya, sebelumnya ada masa Yunani Romawi ya, kemudian pindah ke Islam, balik lagi ke Romawi ke Eropa, kira-kira kan begitu ya, muter. Jadi peradaban ini mutar, hanya berputar saja. Nanti kita juga akan bisa lihat dari teori siklusnya Ibnu Khaldun. Oke, secara internal ada cukup banyak sebab biasanya yang bisa disampaikan ya terkait dengan mengapa Islam itu cenderung dilupakan. Ya, jadi kemajuan Islam itu kok memudar itu apa sebabnya? Ya, yang pertama sejarah pertikaian antar dinasti. Ya, secara politik, ya, perselisihannya sudah terjadi ketika muncul dalam Islam kerajaan pertama atau raja pertama. Ya, siapa raja pertama? Sudah dapat pelajaran kemarin tentang pengantar studi Islam kan? Muawiyah. Ya, Muawiyah ini menjadi raja pertama karena khalifah ini kan dipilih berdasarkan kesepakatan. Ya. Jadi raja yang pertama kali ditunjuk dengan sebab keturunan, ya ini adalah Yazid, ya Yazid bin Muawiyah. Jadi anaknya Muawiyah yang berdamai dengan Ali bin Abi Thalib. Ya. Ya ini nanti perlu juga teman-teman ingat-ingat kembali ya pelajaran tarikh atau pelajaran sejarah ya sekedar untuk menyambungkan ya apa yang sekarang terjadi urutannya bagaimana kira-kira begitu ya karena faktor sejarah ini menjadi penting ya untuk dipahami ya bahkan di Quran itu semua nabi ya pertama kali dikenalkan dengan sejarahnya. Ya, Nabi Muhammad itu dibela pertama kali ya dengan alasan Nabi Muhammad itu keturunan Nabi Ibrahim, kan begitu. Ya, karena ada tendensi orang Yahudi menolak Nabi Muhammad. Ya, maka kemudian Quran mengajak argumentasi orang Yahudi ya bahwa Nabi Muhammad itu keturunan Ibrahim. Ya, karena Ibrahim meninggalkan jejak di Mekah ya yaitu Baitullah ya Ka'bah. Nah, itu yang tidak bisa dibantah. Nah, jadi mengetahui sejarah ini menjadi bagian yang cukup penting. Kemudian ada juga perbedaan secara teologis ya. Secara teologi itu lebih terkait dengan ilmu kalam ya atau tauhid. Ya. Ada beberapa kelompok ya yang muncul ya dari perbedaan ilmu kalam atau ilmu tauhid. Ya, kita kenal misalnya Mu'tazilah. Pernah dengar Mu'tazilah ya? Aliran atau kelompok Mu'tazilah ini kelompok yang lebih mengutamakan akal ya daripada atau Quran. Nah, kelompok ini sempat dominan di Islam ya bahkan sempat menjadi aliran resmi kira-kira begitu ya aliran resmi dari beberapa khalifah ya yang kemudian berakhir di era khalifah Mutawakkil. Jadi sempat menjadi aliran resmi ya dan Mu'tazilah ini sangat terkenal rasionalis dan punya pandangan bahwa Al-Quran itu baru. Ya, kalau Sunni yang biasa kita yakini kan Quran itu qadim. Ya. Nah, ini pandangan dari Mu'tazilah ya sehingga memang akal itu yang dikedepankan. Dan aliran Mu'tazilah ini ketika sudah tidak menjadi aliran resmi negara ya, mereka dikejar-kejar ya oleh kelompok Sunni. Ya,
oleh kelompok kita, kira-kira begitu, karena kita mayoritas mengklaim Sunni. Ya, jadi pada masa Mu'tazilah, ya, ulama-ulama Sunni ini disiksa, bahkan banyak yang juga dibunuh karena tidak mau mengakui keyakinan Mu'tazilah, ya, termasuk salah seorang ulama besar yang sempat dipenjara dan juga disiksa ini Imam Hambali, ya, Imam Ahmad bin Hambal, ya, ini yang pernah merasakan kira-kira begitu ya kekejian Mu'tazilah, ya, termasuk juga Imam Asy-Syafi'i. Tapi Imam Asy-Syafi'i ini beliau hijrah, ya, dari Irak ke Mesir, ya, untuk menghindari kejaran Mu'tazilah, kira-kira begitu. Ya, dan ketika kemudian Mu'tazilah kalah, ya, dan Sunni kemudian naik, ya, di tahta kekuasaan, ya, politik, kira-kira begitu, maka ganti Mu'tazilah ini dikejar, ya, orang-orang rasionalis ini dikejar, kemudian mereka banyak bermigrasi ke wilayah utara, ya, dan mereka banyak tinggal di Granada, di sekarang Barcelona, ya, Spanyol, ya. Nah, di sanalah kemudian, ya, aliran-aliran atau pengikut dari Mu'tazilah ini, ya, memberi kontribusi, ya, terhadap bangkitnya orang-orang Eropa. Jadi kebangkitan Eropa itu berawal dari eksodus, ya, perpindahan besar-besaran, ya, orang Mu'tazilah ke wilayah Spanyol, ya, Spanyol ke utara dikit kan Italia, ya, nanti di Italia, di Venesia ini menjadi tempat pertama, ya, terjadinya apa yang kita kenal dengan Renaissance, ya, atau zaman pencerahan, ya, buat orang Eropa. Insya Allah nanti minggu depan kita bicara terkait Renaissance, ya, secara lebih detail, ya, untuk mengantarkan Agus Kom. Ya, jadi peristiwa apa saja yang melatar belakangi munculnya tokoh-tokoh semacam Agus Kom, Herbert Spencer, dan seterusnya, insya Allah nanti minggu depan. Ya, jadi ini kembali ke Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah terusir ke wilayah utara, ya, di daerah Spanyol. Nah, sementara di wilayah Islam ini dikuasai oleh Sunni yang lebih didominasi model pemikiran fikih. Ya, jadi ini yang kemudian banyak tokoh yang punya pendapat, ya, punya pandangan, ya, Islam itu jadi tertinggal karena kaum rasionalisnya tidak ada. Ya, kaum rasionalisnya tersingkir ke utara, ya, sementara di wilayah Islam sendiri, ya, dikuasai oleh model pemikiran fikih dan tasawuf. Ya, ini yang salah satu penyebab, salah satu alasan, ya. Di samping tentu di Islam sendiri ada cukup banyak madhab. Ya, kalau kita bicara madhab ini berarti perbedaan dalam aliran fikih. Ya, ini madhabnya. Yang kita kenal, ya, madhab paling besar ada 4. Ya, madhab Imam Hambali, ya, madhab Imam Syafi'i, ada madhab Imam Hanafi, ya, dan Imam Malik, ya, Maliki. Ada 4 itu yang terkenal, dan Indonesia ini mayoritas ikut Imam Syafi'i. Nah, perbedaan ini juga memunculkan semacam konflik, ya, dalam Islam, meskipun tidak tidak secara fisik. Kalau di Indonesia, NU Muhammadiyah ini dari perbedaan secara mazhab, ya, NU ikut Imam Syafi'i, Muhammadiyah mengklaim ikut semuanya. Ya, ini yang perbedaan-perbedaan kecil, ya, tetapi karena sering muncul di makanya jadi seakan-akan besar.
Seakan-akan penting kira-kira begitu, padahal sunnah yang diperdebatkan ya. Jadi yang satu kunut, yang satu enggak, kan kunut enggak, kunut kan tidak membatalkan sholat ya, tetapi ini jadi masalah ya. Dan saya kira kalau punya kesadaran cukup banyak semacam ya perdamaian ya antara NU dan Muhammadiyah ya, karena mereka berdua harus berhadapan dengan begitu ya transnasional yang banyak muncul di Indonesia. Nah ini saya kira selalu ada hal positif dan negatif ya ketika kita bicara perbedaan internal ya. Dari sisi internal ada itu, jadi paling tidak kita tahu aliran Mu'tazilah, aliran Asy'ariyah atau Sunni ya, yang kemudian aliran Mu'tazilah ini yang disinyalir ya atau diprediksi memiliki kontribusi untuk kebangkitan orang Eropa ya, yang nanti minggu depan insya Allah kita. Kemudian dari sisi eksternal ya tentu umat Islam juga kerajaan non Muslim ya, ada juga peperangan-peperangan, dan yang paling membuat trauma ini karena panjangnya periode masa perang yang dilakukan, yaitu adanya perang salib. Nah ini nanti tokoh yang terkenal muncul, Salahuddin Al-Ayyubi ya, ini sebagai salah satu panglima perang di Islam yang berhasil ya, perang salib tertentu ya, karena panjang tadi yang saya katakan, kadang-kadang Islam kalah, kadang-kadang Islam menang, dan seterusnya. Pengaruh tentu pada perkembangan ilmu pengetahuan yang ada. Ibnu Khaldun yang akan kita pelajari ya, ini beliau berada pada periode akhir masa kejayaan Islam. Jadi sudah tidak ada lagi kerajaan besar atau kesultanan besar, yang ada kesultanan atau kerajaan-kerajaan kecil ya, sehingga kekuasaan itu selalu berpindah dari raja yang satu ke raja yang lain. Banyak sekali intrik ya, ada anak menurunkan bapaknya ya, karena tidak sabar jadi raja diturunkan bapaknya, atau ada ponakan yang kudeta kepada pamannya, dan seterusnya. Ini yang dialami oleh Ibnu Khaldun, dan yang menarik di sini Ibnu Khaldun ini termasuk politikus yang lihai ya, jadi dia bisa tetap jadi konsultan kira-kira begitu ya, atau tempat advisor ya, penasehat ya sultan atau penasehat raja meskipun rajanya berganti. Nah ini luar biasa. Kita saja biasanya menteri itu kalau presidennya ganti, menterinya ganti semua ya. Hanya beberapa lah ya, kecil, beberapa persen saja yang menterinya tetap ya, meskipun presidennya ganti. Presidennya beda partai. Partai sama lanjutkan ganti orang, itu menterinya tetap sama. Tapi kalau beda partai dan saling bermusuhan, biasanya akan dihabisi semua menterinya, kan begitu, ganti semua. Nah ini Ibnu Khaldun ini termasuk sosok yang bisa diterima oleh beberapa raja. Ini yang saya kira cukup menarik. Oke, kita mulai dari biografi singkat ya dari Ibnu Khaldun. Ya, nanti silakan secara lebih rinci, saya kira cukup banyak di berbagai website ya, yang secara spesifik bicara tentang Ibnu Khaldun. Nama beliau adalah Abu Zaid Abdurrahman ya Ibnu Khaldun Al-Hadrami. Nah, kira-kira itu ciri nama-nama Arab ya, yang selalu menyebutkan tempat kelahiran atau tempat dia terkenal ya. Al-Hadrami ini berarti dari Hadramaut, dari wilayah Yaman sekarang ya. Lahir di Tunisia ya, kemudian dikenal luas sebagai ahli sosiologi, historiografi, filsafat, dan ekonomi.
Nah, ini juga menarik untuk kita pahami bersama ya, bahwa kebanyakan ilmuwan-ilmuwan masa lalu ya itu bisa dikenal ya di berbagai bidang. Ya, ini seperti Ibnu Khaldun ini ya. Ada yang mengatakan Ibnu Khaldun itu bapak ekonomi. Ya, ya tentu yang mengatakan orang dari ekonomi yang kemudian mengidolakan sama. Nah, ini tentu tidak lain ya, karena pada masa itu belum ada yang namanya spesialisasi ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan itu belum terbagi-bagi seperti sekarang. Ya, sosiologi itu baru muncul masa Agus Kom. Sebelumnya namanya ya filsafat. Ya, filsafat sosial. Kemudian pada masa Agus Kom diperkenalkan disiplin baru yang namanya sosiologi. Meskipun pada masa Agus Kom ya belum diajarkan di kampus. Baru diajarkan di kampus nanti pada masanya Emil Durkheim. Ya, nanti kita ke Durkheim ya, saya sering menyebut Durkheim ya. Biar kita ingat saja, Durkheim orang Madura. Ya, ya jadi nanti kita akan mencoba melihat keterkaitan itu. Ya, jadi mengapa orang-orang dulu itu dianggap ahli di banyak bidang ya, karena memang ilmunya belum terbagi-bagi. Nah, begitu sekarang ilmu itu terbagi-bagi, oh ternyata dia punya pendapat tentang ekonomi. Ya, oh dia juga punya pendapat tentang sosiologi. Ya, semua bisa muncul karena dulu orang belajar filsafat. Filsafat itu isinya ya ada ekonomi, ada sosiologi, ada macam-macam yang sekarang kita kenal. Ya, jadi ini yang perlu kita pahami. Jadi agar kita kemudian tidak tidak terlalu pesimis ya. Wah, orang dulu hebat ya, semua tahu, dia tahu ekonomi, tahu sejarah, tahu ya. Memang yang dipelajari satu tok itu filsafat. Nah, sementara kita sekarang tidak mungkin untuk belajar semuanya. Ya, Anda juga kuliah harus menentukan prodi apa. Ya. Ini yang saya kira spesialisasi ilmu pengetahuan nanti kita akan diskusikan ketika kita bicara tentang tokoh-tokoh. Ya. Nah, kemudian selain ahli dalam bidang ilmu-ilmu umum ya, kalau kita biasanya menyebut ilmu umum ya, ilmu agama dan ilmu umum ya, atau ilmu umum dan ilmu tidak umum ya, berarti yang tidak umum agama. Ini konotasinya saja yang tidak bagus. Ya. Beliau juga dikenal ahli ilmu Al-Quran, ya, ahli hadis, ya, bahkan beberapa cabang studi keislaman, ya, termasuk fikih. Dan beliau pernah menjadi seorang qadhi. Ya, qadhi itu hakim, ya, jadi hakim agama. Jadi ini yang juga perlu ya kita perhatikan bersama. Ya, makanya tadi saya sampaikan kita perlu mengenal sosok-sosok yang ada di balik zaman keemasan Islam ini. Salah satu alasannya ya, kalau kita tahu lebih detail, mereka ini tidak hanya ahli di bidang sains ya, tapi sebelum mereka mempelajari sains ya, biasanya mereka sudah khatam dengan ilmu agama. Nah, ini yang sulit untuk kita tiru ini ya. Ya paling tidak teman-teman sudah masuk menjadi mahasiswa UIN, ya paling tidak punya kesempatan untuk itu. Ya meskipun kalau dibandingkan dengan Ibnu Khaldun ya terlambat. Ya. Ibnu Khaldun itu waktu riwayat ya tahun sudah hafal Quran. Ya, saya saja sampai tua begini tidak hafal Quran. Jadi ini ya, kita mencoba untuk mengikuti ya. Jadi mengikuti ya harus paham, harus tahu. Ya, dan mayoritas ya hampir semua cendekiawan muslim yang disebutkan tadi itu punya basic agama yang
yang kuat. Ya, dia juga dikenal dengan ahli Quran, ahli hadis dan seterusnya. Nah, ini harapannya teman-teman juga begitu. Ya, makanya kita di UIN ada tetap mempertahankan meskipun Anda di jurusan sosiologi ada belajar ilmu Al-Quran, belajar ilmu hadis juga. Jadi ini salah satu bentuk upaya ya, jangan sampai kemudian hanya tahu sainsnya saja ya, tetapi kemudian tidak didasari oleh ini juga belum tentu nanti bisa membawa kejayaan kan begitu. Ya. Karena kalau kejayaan contohnya jelas komplit ya, pengetahuannya. Oke, ini kondisi ya, ini gambaran yang bisa kita dapatkan terkait Ibnu Khaldun. Beliau memang berasal dari keluarga yang mampu, ya, keluarga yang bapaknya memang petinggi kira-kira begitu ya, sehingga beliau mendapatkan pendidikan yang bagus, ya, mendapatkan pendidikan yang di atas rata-rata kira-kira begitu ya, kesempatan akses ke sumber ilmu pengetahuan ya buat Ibnu Khaldun itu tidak masalah. Ya, bahkan beliau juga pada akhirnya ya banyak menghabiskan waktunya ya untuk khidmah ya kepada ilmu pengetahuan. Jadi menyendiri di masjid, nah nanti ada gambar masjid yang dipakai oleh Ibnu Khaldun untuk isolasi mandiri kira-kira begitu ya. Selama beberapa saat yang menghasilkan buku yang sangat monumental ya, Muqaddimah. Ini sudah ada bahasa Indonesianya, sudah cukup lama diterjemahkan ya, silakan buat teman-teman yang tertarik. Saya punya Muqaddimah yang berbahasa Inggris dan Arab ya, nanti kalau berminat saya bisa kirimkan PDF-nya. Tapi kalau yang bahasa Indonesia saya tidak nemu PDF-nya masalahnya. Ya harus kopi satu-satu ya lama sekali. Ya, tetapi ini bisa Anda akses ya, perpustakaan kita punya cukup banyak buku Ibnu Khaldun ya, cukup tebal. Dan oh ya, semester berapa ya, 5 atau berapa nanti akan ada mata kuliah sosiologi Ibnu Khaldun ya. Jadi nanti di sana teman-teman akan mengenal Ibnu Khaldun lebih dalam lagi ya, ide-idenya secara lebih spesifik ya, karena ini menjadi salah satu pembeda ya, pembeda UIN ya dengan sosiologi di UGM kira-kira begitu. Nah, di UGM Anda tidak mungkin nanti belajar Ibnu Khaldun secara lebih detail ya, tidak akan sedetail yang ada di UIN ya. Saya berani pastikan itu ya, saya jamin ya, karena saya pernah kuliah di UGM kan begitu ya, S1 sosiologi saya juga UGM, dan kebetulan saya juga S1 juga di UIN ya, jadi saya tahu betul apa yang diajarkan di UIN dan apa yang diajarkan di UGM ya, karena dosennya masih sama ya, kecuali yang dosen muda yang saya kira juga tidak punya basic agama yang kuat. Ya, politik ya Ibnu Khaldun ini yang paling menarik dari sisi kehidupan Ibnu Khaldun ini adalah perjalanan politik beliau ya, yang dimulai dari tukang stempel surat, dimulai dari bawah sekali ya, tukang stempel surat ya, kemudian naik-naik ya, dan bisa menjadi sekretaris ya, di kerajaan ya, pada akhirnya jadi penasehat ya, penasehat raja. Nah, jadi karirnya selalu meningkat. Nah, dan yang menarik tentu orang berkarir di bidang politik tidak akan mulus ya. Beliau ini juga termasuk tokoh yang pernah dihukum ya, pernah dipenjara ya, karena punya pandangan yang berbeda dengan sultan. Nah, ini resiko. Nah, resiko ketika kita dituntut membela apa yang kita yakini ya, harus siap dipenjara. Dan tokoh-tokoh besar yang kita kenal
ya, itu juga pernah dipenjara. Hamka misalnya ya, di penjara justru menghasilkan tafsir. Ya, kitabnya itu kan ditulis ketika di penjara. Ya, kemudian Soekarno juga pernah di penjara. Banyak tokoh-tokoh besar yang memiliki atau mempunyai mengalami masa-masa sulit. Ya, tapi saya di sini tidak menyarankan Anda untuk di penjara dulu biar terkenal. Tapi paling tidak perlu ada semacam, ya itu tadi ya, isolasi mandiri ya. Anda perlu untuk nanti suatu saat ya menyediakan waktu untuk uh, secara khusus ya berperan sebagai seorang akademisi, kira-kira begitu ya. Dan ini tercermin dengan sangat jelas ya dalam perjalanan karir politik seorang Ibnu Khaldun. Ya, nanti teman-teman akan ketemu lagi ya dengan Ibnu Khaldun di mata kuliah yang lain ya. Saya kira kita di sini hanya kenalan dengan ide-ide sosiologisnya saja. Ya, Ibnu Khaldunnya kita sudah tahu, ya beliau orang Tunisia, ya, kelahiran Tunisia, ya, kemudian punya karir politik yang silakan nanti dibaca, cukup panjang karir politiknya yang kemudian berakhir ya ketika beliau memutuskan menjadi hakim agung. Ya, jadi qadhi tadi ya, jadi qadhi sambil menulis buku ya, dan tidak tertarik lagi ditawari jabatan-jabatan politik. Nah, ini satu episode perjalanan Ibnu Khaldun yang cukup menarik ya untuk kita ikuti sebenarnya ya. Ibnu Khaldun bepergian ya, atau istilahnya ya, berpetualang ya. Kita lihat di sini cukup banyak kota yang pernah disinggahi beliau ya. Beliau pernah ke Mekah ya, sampai ke Barcelona, ke Granada dan seterusnya. Intinya kalau ingin jadi orang besar harus banyak piknik ya, kira-kira begitu ya. Jadi Anda harus banyak piknik. Semakin Anda sering mengunjungi sebuah tempat, tentu Anda semakin banyak pengalaman ya bertemu dengan orang-orang yang berbeda. Nah, ketika banyak bertemu dengan orang-orang yang berbeda, Anda tentu akan punya wawasan yang jauh lebih luas. Ya, saya sering kali cerita ya, dulu sebelum saya ke Amerika, tahunya ya doa iftitah itu ya Allahumma ba'id sama Allahu Akbar kabiro. Nah, cuma dua itu. Karena yang di Indonesia yang kita dengar dua itu. Kalau enggak Allahumma ba'id yang Muhammadiyah, ya Allahu Akbar kabiro yang NU. Ya, begitu saya ke Amerika, ternyata ada lebih dari 7 yang saya temukan. Yang dipraktekkan ya teman-teman Muslim dari negara-negara lain. Ada yang jauh lebih panjang, ada yang jauh lebih pendek. Ya, ada beberapa kata gitu aja. Ya, dan ini kan menarik, kalau Anda tahu, kan Anda bisa baca yang pendek saja. Jadi nggak lama-lama sholatnya. Cuman masalahnya kan Anda nggak tahu. Jadi ini saya kira penting ya, penting untuk untuk kita pahami ya, untuk kita ketahui ya bahwa ya semakin sering kita ya, dampak yang positif buat kita ke depan. Saya kira ini sedikit saja kita singgung ya, nanti tentu akan lebih dalam lagi kita pahami ketika kita mempelajari Ibnu Khaldun. Nanti sudah saya singgung, beliau nulis ilmu bisa
di peristiwa kalau kayak orang terbuka bisa diperoleh dan observasi. Jika masyarakat itu masih nomaden, yang masih sederhana berkelompok kecil, itu punya asobia yang lebih kuat daripada masyarakat kota, ya, atau masyarakat hadoro. Ya, ini yang kita lihat sekarang, orang desa ikatan sosialnya lebih kuat dibandingkan orang kota. Karena orang kota sudah tidak mikir lagi hal-hal yang sifatnya ya. Sementara orang desa masih pokoknya. Orang kota pikir sudah independen. Ini di Mukodima itu disebutkan profesi ada di masyarakat. Nah, ini yang pada siklus dia ya, ketika melihat masa awal muncul masa kemunduran yang kadang apa kemerosotan moral gitu orang. Nah, ini yang di betul ya, jadi ada beberapa tahap ya. Di sini yang menarik, di sini ada engage in luxury and comfort ya. Jadi orang cenderung kemudian muncul atau berada pada posisi yang ya, manusia itu senang nyaman. Nanti kalau sudah nyaman dia lupa ya, bahwa dia harus selalu memelihara asobia, atau menjaga ikatan saudaraan yang dia punya. Ini orang jadi lupa. Di masyarakat kota, orang kota lebih senang bayar duit. Ya, dia bayar saja berapa, iuran berapa, tapi tidak ikut ronda. Ya, padahal ronda ini ya tidak sekedar menjaga keamanan, ya, tetapi meneguhkan solidaritas juga. Nah, ini yang pada akhirnya nanti ya kita bisa memanfaatkan teori-teori yang sudah disampaikan oleh Ibnu Khaldun untuk melihat masyarakat kita. Ya, apakah benar orang desa itu solidaritasnya lebih kebunan masyarakat atau mahasiswa daerah di kota-kota tertentu? Ya, apakah solidaritasnya juga sekuat ya aslinya? Misalnya dari Medan misalnya ya, yang ada di Jogja, apakah mereka berkelompok ya dengan semangat persatuan yang lebih kuat atau lebih lemah dari aslinya? Ya, saya di Amerika misalnya, itu kalau ketemu orang Indonesia tidak kenal sama sekali sebelumnya, itu sudah senangnya luar biasa. Ya, ketemu orang Indonesia padahal tidak kenal. Ya, padahal kalau di sini ya sama, ketemu tetangga ya tetap aja biasa aja. Tapi begitu kita jadi dan ketemu teman, itu bisa memunculkan sentimen solidaritas yang luar biasa. Di Barat itu ketika, atau di Amerika, atau ketika saya di Australia, banyak teman-teman Cina yang sangat nasionalis, jauh lebih nasionalis ya, dibandingkan kita. Tapi di sini kan kita jarang sekali bisa menemukan teman-teman Cina yang ikut terlibat dalam lomba tingkat RT misalnya, lomba makan kerupuk, kan jarang sekali. Karena memang tidak diberi kesempatan. Nah, ini yang saya kira apa ya, sebagai seorang sosiolog ya kita manfaatkan
teori-teori yang ada untuk kemudian sebagai bekal ya untuk melihat fenomena yang terjadi di sekitar kita. Banyak kok hal-hal sepele yang ada di sekitar kita yang sebenarnya menarik untuk bisa kita teliti, ya, bisa kita angkat jadi tulisan kita, dan itu bisa memberi sumbangan yang real buat masyarakat yang ada di sekitar kita. Oke, saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan sosok Ibnu Khaldun dan juga konteks sejarah Islam. Ya, paling tidak kita mencoba untuk memahami ya di Islam itu ada banyak kelompok ya, salah satunya karena politik ya, ada faktor teologi ya terkait dengan keyakinan ya atau tauhid, dan ada juga mazhab ya, dan tentu dengan memahami perbedaan ini ya kita kemudian bisa lebih bijak lah ya kira-kira untuk menilai orang-orang yang berbeda dengan kita ya, dan juga kita sedikit banyak tahu ya bagaimana kemudian kelompok Islam kontribusi ya, bagi bangkitnya peradaban di dunia ini ya, termasuk kontribusi terhadap bangkitnya orang-orang Eropa yang melalui masa Renaissance ya atau masa Enlightenment ya, pencerahan yang insya Allah nanti minggu depan kita diskusikan bersama. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Sesuatu yang belum dipahami? Izin bertanya, Pak. Silakan, di mana? Izin bertanya, apakah konsep asabiyah dari Ibnu Khaldun itu sama aja dengan konsep solidaritasnya Emil Durkheim, Pak? Ya. Soalnya kan sama solidaritas gitu, Pak. Ya, sebenarnya ini jadi satu topik bahasan ya. Kalau di kurikulum yang lalu kita punya teori sosiologi klasik 2. Ya, kalau dulu saya ngajar, yang pertama ini kita hanya kenalan dengan tokoh, yang kedua nanti kita membandingkan ide-ide dari tokoh yang ada. Ya, termasuk konsep asobiyahnya Ibnu Khaldun ya dengan teori solidaritasnya ya. Tentu ada perbedaan ya karena konteks masyarakatnya berbeda. Ya, Ibnu Khaldun jelas dia menggambarkan bagaimana perjalanan sebuah peradaban. Ya. Sementara Durkheim lebih melihat ya konteks masyarakat industri. Jadi munculnya masyarakat industri ya itu mempengaruhi jenis solidaritas. Jadi menurut Durkheim ya ada dua ya. Dia ada mekanik ya, ada organik. Ya. Yang mekanik ini untuk masyarakat desa, kira-kira begitu ya. Jadi jangan salah, mekanik meskipun ada mekanik itu mesin, tapi ini untuk masyarakat desa ya. Sementara organik itu untuk masyarakat kota, masyarakat industri. Kenapa? Karena salah satu ciri masyarakat industri itu ada spesialisasi. Ya, spesialisasi inilah yang menyebabkan orang saling tergantung satu dengan yang lain. Jadi misalnya di pabrik ya, sebuah pabrik garment pabrik baju ya, pasti ada bagian yang motong polanya, jadi dia tukang potong pola, kemudian ada yang bagian jahit, ada yang bagian masang kancing baju misalnya, itu sendiri-sendiri, dan bagian yang satu dengan yang lain saling tergantung. Kalau satu macet ya nggak jadi baju ya. Nah, ketergantungan inilah yang disebut organik ya. Sementara yang mekanik itu mereka cenderung sebenarnya bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Ini yang mekanik. Ya, ada pembagian kerja tetapi di desa ya, tetapi sederhana ya dan tidak terlalu tergantung.
ya, dan orang bisa dengan mudah saling menggantikan fungsi, ya, dan itu sudah berjalan secara ya mekanik ini tadi, jadi prosesnya otomatis, kira-kira begitu ya. Kalau yang organik tadi lebih didasarkan pada spesialisasi atau perbedaan. Nah, kalau asobiahnya Ibnu Khaldun ya lebih didasarkan sebenarnya pada pertalian darah. Anda itu punya asobia solidaritas yang tinggi kalau berasal dari kelompok yang sama, ya, yang sama diikat oleh pertalian darah. Ini yang paling penting, meskipun Ibnu Khaldun juga menyebutkan faktor lain ya dari kehidupan kita yang ya misalnya perkawinan. Ya, karena perkawinan orang jadi saudara, orang jadi solider dan seterusnya. Jadi solidaritasnya hampir sama secara umum ya, tetapi karena konteks masyarakat yang diteliti berbeda ya, maka dari sana kemudian kita bisa memunculkan atau menjelaskan perbedaan yang ada antara asobia dengan solidaritas. Ya, kalau solidaritas ini lebih didasarkan pada konteks masyarakat modern, ya, masyarakat yang mengalami spesialisasi, kira-kira begitu ya. Sementara Ibnu Khaldun lebih melihat bagaimana kelompok ya yang ada dalam masyarakat ini bertahan dan meraih kekuasaan, kira-kira begitu. Jadi asobiahnya ini itu tadi ya, pertama kuat sehingga dia bisa menundukkan kelompok yang lain. Ya, begitu dia tundukkan kelompok yang lain, dia bikin pemerintahan. Ya, begitu pemerintahannya kuat, ya, dia sudah mikir bukan lagi kebutuhan pokok, ya, tetapi hiburan, entertain, ya, sehingga mereka terlena, kira-kira begitu menurut Ibnu Khaldun. Mulai muncul banyak dekadensi moral atau kemerosotan moral, ya, orang mulai sering cari hiburan dan melupakan hal-hal penting termasuk asobia. Ketika asobiahnya melemah, maka akan ada kelompok lain yang menyerang dia. Begitu seterusnya siklusnya. Nah, ini siklus yang diamati oleh Ibnu Khaldun. Ya, jadi solidaritasnya dikaitkan dengan kelompok yang biasanya diikat oleh pertalian darah. Ya. Saya kira itu ya perbedaan utamanya ketika kita melihat, ya kita bandingkan dengan konteks yang sekarang. Kita bisa pakai asobia untuk melihat tadi misalnya Ikatan Mahasiswa Padang di Jogja. Ya, itu bagaimana? Ini kan kesukuan. Kesukuan itu menjadi bagian ya dari pemahaman atau concern asobiahnya Ibnu Khaldun. Jadi tinggal nanti kita mau meneliti solidaritas dari sisi mananya. Nah, maka dari sana kemudian kita bisa menentukan kita lebih pas pakai Durkheim atau pakai Ibnu Khaldun. Nah, kira-kira begitu. Nah, oke, saya kira itu ya, saya ada nanti PowerPoint tentang solidaritas versus asobiah ya, nanti kalau memang diperlukan dan kita tidak punya waktu lagi untuk membahas, insya Allah nanti kita kan ada bahasan tentang Durkheim ya. Sudah dibagi kelompoknya kemarin ya? Sudah, Pak. Sudah dibagi kelompoknya, insya Allah nanti kelompok Aguskom ya akan presentasi 2 minggu lagi. Jadi minggu depan saya masih sekali lagi bicara tentang konteks sosial sebelum ya lahirnya Aguskom, kira-kira begitu. Konteks sosial yang mengantarkan masyarakat Eropa bangkit. Ya, untuk minggu depan, baru minggu depannya ya teman-teman mulai presentasi ya, diawali dengan kelompok Aguskom. Nanti yang ditulis atau yang diceritakan, yang pertama biografinya, ya, biografinya seperti apa, ya, kemudian yang kedua karya-karyanya apa, ya, kemudian yang ketiga ide-ide sosiologinya apa. Ada 3 itu aja ya yang dipresentasikan. Ya, jadi bagaimana perjalanan biografi dia ya, dari kecil bagaimana, sekolahnya di mana, ya lulusan mana dan seterusnya.
ya, kemudian karyanya apa saja, kemudian ide sosiologi penting dari dia apa. Jadi semua tokoh nanti kita lihat dari 3 bagian itu saja, untuk kemudian bisa kita diskusikan nanti topik yang menarik yang mana, kita bisa ajukan pertanyaan ke yang presentasi. Diperlukan, kan insya Allah saya juga akan menyampaikan tambahan. Oke, saya kira perlu disampaikan. Nanti mulai minggu depannya lagi, forum kelas ini menjadi milik teman-teman semua. Jadi kalau teman-teman aktif ya nanti kelasnya aktif. Kalau ternyata yang presentasi tidak siap dan hanya selesai dalam 5 menit, ya kita tutup 5 menit. Ya, kita harapkan tidak seperti itulah ya. Oke, saya kira itu untuk pagi ini. Masih ada yang ingin ditanyakan? Saya kira cukup ya. Nanti yang masih ingin bertanya boleh disampaikan di grup ya, di grup WA maupun di forum di e-learning ya. Silakan, di sana ada forum, Anda bisa posting sesuatu, nanti kita respon bersama-sama ya. Terima kasih saya sampaikan ya atas kehadiran teman-teman semua ya. Semoga apa yang sedikit yang saya sampaikan tadi paling tidak memberi semangat ya buat kita semua ya, untuk bisa memahami kembali tokoh berada di balik ya kejayaan